Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati Yang Mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri, Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kadin. Yang saya hormati para ketua umum partai politik, Bapak Ibu, saudara-saudara bangsa dan tanah air, para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Tapi dari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara bangsa tanah air semua ada sumber kekuatan saya. Dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Yasin Maruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sendiri. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita dan akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu
dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka sosial ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program keluarga harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita kerjakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara bangsa dan tanah air. Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Kalau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menjaga stabilitas kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, dari bangsa yang besar, kita tidak goyah bahkan maju untuk melangkah. Dimulai dari nikel, boksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor esensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, boksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari 158 triliun rupiah selama 8 tahun ini. Kita ini kekayaan yang ada di negeri ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing dan selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing seperti Freeport, Jogorokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semuanya itu bisa kita ambil alih kembali.
Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024 tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus kita tingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas. Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat. Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka akhirnya kita memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Sebagai upaya memodernisasi hukum di Indonesia, serta undang-undang cipta kerja yang merevisi 80 undang-undang dari 1.200 pasal. Sebagai upaya untuk meregulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bangsa dan tanah air, ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan tergotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperjalan rencana penyusunan pokok-pokok haluan negara dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa. DPR RI yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan dan menyelesaikan banyak undang-undang strategi seperti undang-undang ibu kota negara, undang-undang daerah khusus Jakarta, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang aparatur sipil negara, dan undang-undang kesejahteraan hiburan anak. DPD RI yang terus mengawal pemanggilan daerah otonom, menginisiasi perancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan. Begitu juga dengan BPKRI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi
organisasi dan forum-forum internasional. NKRI yang telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian undang-undang dan menghadiri sengketa pemilu, serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengasih dan Wah, besok ya? Iya mas. Di depan kantor bupati itu ya? Belum baca saya. Apa yang di depan lapangan Brimob ya? Apa? Belum tak baca mas. Biasanya kalau 17-an kayaknya lapangan Brimob ya. Lapangan Brimob. (16 Agustus) apel kehormatan pukul. Enggak. Ya, Mas Eka ngopi ya mas? Boleh pahit ya? Nah, pahit mer bilang. 16 Agustus jam 24 Taman Makan Pahlawan. Ayo aku udah nih. Ya kamu tunggu. Kalau kamu nggak ketemu apa mer? Lapangan Merdeka Sukadana ini lapangan Brimob ya? Kecamatan? Oh, lapangan kecamatan ya? Ini undangannya lapangan Merdeka besok tanggal 17 jam 7. Nanti malam di Taman Makam Pahlawan Dharma Nusantara jam 24. Mbak, mana mbak yang salah? Coba lihat. Ya, ambil tas aja dulu ya. Ya, baik. Pemberian remisi tali asi dan lomba seruit pukul 11. Resepsi aula rumah dinas Bupati 11.30. Kendaraan lagi pada di bengkel. Gimana? Asik nggak? Dengar seru pemilihan kemarin. Aku pensiun ini. Selisih bersatu ya? 3 suara ya? Luar biasa. Tante Ita, apa kabar Tante Ita? Astagfirullahaladzim. Mak Nyonyo. Tak rokok makan di sebelah sebatang. Rokok gue ini udah warna-warni dalam itu. Oke, thank you yang udah mampir. Kita ngobrol dulu, ada tamu. Live dari